Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Regita, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan makalah kami yaitu pintu masuk mempelajari filsafat, antara lain sebagai berikut. 1. Mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat banyak manfaatnya. Mempelajari masalah secara mendalam dan secara kritis. 2. Membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah hidup. B. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat dapat dilihat dari dua segi, yaitu etimologi dan terminologi. Pengertian filsafat secara etimologi antara lain sebagai berikut. Kata filsafat yaitu dalam bahasa Arab adalah filsafah dan di dalam bahasa Inggris adalah filosofia. Secara etimologi, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali ditemukan oleh Pythagoras. Filsafat secara terminologi. Secara terminologi, dalam arti yang dikandung oleh istilah filsafat, dikarenakan batasan dari filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran perlu diperkenalkan batasan. A. Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. 2. Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, ekonomi, politik, dan estetika. C. Hasbullah Bakri. Menurut Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia. Menurut Ali Mudori, filsafat banyak ragamnya, yaitu filsafat sebagai suatu sikap. 2. Filsafat sebagai suatu metode. 3. Filsafat sebagai analisis logis. C. Lahirnya filsafat. Sejarah awal lahirnya filsafat berkembang melalui kebudayaan dan peradaban Yunani kuno, lalu abad pertengahan, modern, sampai abad kontemporer. Sekitar abad ke-7, Yunani mulai berkembang dan pendekatan yang sama sekali berlainan dengan sebelum-sebelumnya, yaitu pendekatan filsafat. Sejak saat itulah orang mulai mencari jawaban rasional dari problem yang dihadapi, termasuk beragam masalah mengenai alam semesta. Sejak saat itu juga peran mitos, legenda, kepercayaan, dan agama telah tergantikan oleh fungsi logis dan berkembang sebagai sebuah khazanah ilmu pengetahuan. Di era filsafat klasik ini, khazanah pemikiran filsafat dibagi menjadi dua zaman, yaitu Prasokrates dan zaman keemasan. D. Objek material dan objek formal filsafat. Secara umum, filsafat mempunyai objek yang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada dan boleh juga diaplikasikan, yaitu dengan Tuhan, alam semesta, dan lain sebagainya. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. 2. Objek formal filsafat. Objek formal merubah segala objek khusus filsafat yang sedalam-dalamnya.
Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang objek menelah objek materialnya. Suatu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Hubungan ilmu dan filsafat. Hubungan ilmu dengan filsafat. Pada mulanya, ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Dan filsafat merupakan induk dari segala ilmu karena berbicara tentang abstraksi atau sebuah yang ideal. Filsafat tidak terbatasi, sedangkan ilmu terbatas. Sehingga ilmu menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Sebagai fenomena ilmu filsafat dapat dinilai dari tema besarnya, yaitu ontologi, yang berarti definisi, pengertian, konsep, mengkaji kebenaran sesuatu, membahas tentang ada yang dapat dipahami, tak dapat dipahami, baik secara konkret maupun faktual ataupun metafisis. Epistemologi yang berarti substansi membahas pengetahuan yang akan dimiliki manusia apabila manusia itu membutuhkannya. Aksiologi yang berarti manfaat, membahas kaidah norma dan nilai yang ada pada manusia. Jadi, kesimpulan dari makalah pintu masuk mempelajari filsafat adalah kata filsafat yang dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai filsafah dan di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai filosofi dan di dalam bahasa Yunani dikenal sebagai filosofia. Filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Filsafat yang mencoba menggabungkan kesimpulan dari berbagai ilmu pengalaman manusia menjadi suatu pandangan yang konsisten. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari sesuatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.